Azikra ini besar. Yang ditinggalkan oleh Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham besar. Kita hibah 4.000 meter. Ya, saya sebagai menjembatani ya apa yang diberikan oleh Pak Jimmy dan Bu Maria, dan sudah kelar. Yang wakaf sudah melakukan proses sertifikasi wakaf dan didaftarkan ke WBI, insya Allah. Yang hibah sedang melakukan verifikasi sertifikat juga. Berarti lagi proses, tahap lagi proses. Tapi secara legalitas pelepasan hak dari PT CGP sebagai wakaf, pelepasan hak dari PT CGP sebagai hibah sudah ada semuanya. Dan dilindungi hukum dan ada hak-hak hukum di situ, bukan asal surat. Jadi tidak benar bahwasanya tanah ini mau dijual. Tidak benar, itu isu. Maka kita di Islam wajib bertabayun. Tanya, yang nggak tahu tanya ke keluarga, yang nggak mengerti misalnya malu datang ke keluarga, datang kepada Departemen Agama, yang karena ketentuan undang-undang Departemen Agama lah yang berhak menulis dan mencatat ikrar wakaf, hibah, notaris, datang kepada PT CGP, sehingga tidak kita memberikan info yang salah. Wakif adalah PT CGP. Yang punya tanah menghibah, mengwakaf. Wakaf kepada Masjid Azikra atas nama yayasan. Hibah atas nama Bunda Yuni Awali sebagai istri pertama almarhum. Jadi suka-suka wakif dong. Mau judulnya apa? Tapi semua sesuai undang-undang. Wakaf dihadirkan oleh para saksi, dihadirkan oleh notaris, validasi notaris, ditandatangani oleh direktur, namanya Pak Jimmy, komisaris, Ibu Maria sebagai yang punya tanah. Ada surat pernyataan pelepasan hibah dan wakaf, semua ada. Berarti semua udah lengkap ya, Am? Sudah lengkap dan tidak menyalahi prosedur undang-undang. Ayah, maaf, kalau boleh tahu surat itu sekarang udah di tangan siapa sih, Ayah? Surat tersebut sudah ditandatangani oleh Pak Jimmy dan Bu Maria dan disimpan oleh Bunda Yuni. Karena beliau yang menerima wakaf. Surat Azikra yang atas hibah, yang menerima hibah adalah beliau, yang menerima wakaf adalah Azikra. Karena Azikra ini beliau adalah salah satu pembina, maka beliau simpan juga, tapi bukan atas nama beliau, atas nama Azikra. Beliau salah satu daripada nazir Azikra. 5 orang nazir loh ketentuan undang-undang. Jadi sudah clear, tidak ada masalah apapun. Jadi kalau memang ada berita mereng Alvin jual tanah wakaf itu kasihan. Ya Allah, Alvin gak tahu apa-apa, gak mengerti apa-apa. Waktu tanah itu dibangun Alvin masih kecil. Sekarang dia juga baru umur 24 tahun. Dia tidak pernah gubris dengan apa itu wakaf atau apa itu hibah. Dan dia duitnya banyak, untuk apa jual-jual yang punya umat? Gak ada itu isu yang tidak benar. Kasihan anak yatim ini, kasihan anak ulama ini. Ya. Ayah, kenapa sih berita ini sampai mencuat seperti ini? Sebenarnya ada apa sih, Ayah? Oke, ini kan sudah adem ayam, tiba-tiba datang lagi, meledak lagi hal-hal yang kayak gini nih, Ayah. Biasa, dunia ini ada dua, malam dan siang. Malam gelap, siang terang. Di dalam kehidupan kita aja dua. Ada orang suka kepada kita, ada orang tidak suka sama kita. Dikala orang menyukai kepada kita, seluruh tindak tanduk kita, perbuatan kita semua benar. Tapi orang benci sama kita, ya mungkin hatinya nggak benar, semua yang kita lakukan salah. Bahkan bagaimana sholat kita salah. Padahal yang menentukan sholat kita benar atau tidaknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Dia bisa memonis kepada kita. Intinya ada cemburu, ada iri hati. Dan semua kalau memang media segala macam mau buka lebar, silakan. Yang keberatan wakaf jadi hibah, hibah jadi wakaf, datang kepada jelas ada lembaga negara kita, ada CGP yang punya tanah sebagai wakif. Iya kan? Datang tanya langsung. Ngapain kita ribut di media? Tahu-tahu yang punya tanah dia mewakaf kepada masjid, menghibah kepada Bunda Yuni, clear.
Tidak ada masalah, tanyakin aja. Komentar dari Bunda Yuni sendiri seperti apa sih? Bunda Yuni ini saya salut. Ustadz Alvin ini saya salut. Diguncang apapun, beliau hanya berzikir, berdoa kepada Allah, baca Al-Quran. Karena Bunda Yuni ini anak keturunan ulama. Ulama yang melahirkan ulama-ulama karismatik di Aceh. Beliau ini bukan orang sembarangan. Kakek beliau adalah ulama Asia Afrika. Adalah Kiai Haji Mudawali. Terus anak Kiai Haji Mudawali ada Abuya Jamaluddin Wali. Itulah orang tua daripada Bunda Yuni. Beliau punya pondok pesantren besar, pondok pesantren Darussalam. Jadi beliau dilahirkan dalam keluarga ulama dan nikah dengan ulama. Jadi udah terbiasa fitnah ini. Dan beliau istiqomahnya luar biasa. Tidak pernah mengeluarkan statement apapun. Saya salut. Hanya saya yang mengeluarkan statement karena saya merasa Alvin sendiri ayah mendengar berita-berita ini karena Alvin yang diguncang terus nih ayah. Alvin dengar berita ini, saya semalam ketemu. Bagaimana Bang Alvin? Ya sudah biasa ya. Memang saya begitu digituin, dihina, itu udah biasa. Tetapi dia tanya saya, benar nggak ada surat semuanya? Lengkap? Lengkap. Ya udah, biarin aja orang berkata. Kalau memang orang keberatan, datang kepada PT TGP, tanyain betul atau enggak. Untuk apa kita saling gunjang ganjing? Kasihan umat ini. Kasihan. Jangan dipelintirkan. Kasihan anak yatim ini. Abinya sudah tidak ada. Mestinya kita semua yang jamaah Ajikra atau yang ikut-ikut Ajikra, semua kita bantu Alvin karena dia lahir daripada anaknya Ustadz Arifin Ilham almarhum. Jadi kita harus bertabayun yang baik. Ayah mendengar hal-hal seperti ini, sedih nggak sih sebagai keluarga dekat dari mereka dengan semua gencatan atau gebrakan dari orang-orang di sana yang selalu memfitnah dirinya gitu loh. Jadi begini, kalau kita lihat sedih, tetapi kalau kita lihat yang bahwa setelah dunia ini ada neraka dan surga, jadi nggak sedih. Barang siapa menghina orang ya tempatnya adalah neraka. Barang siapa yang selalu mengatakan benar itu benar, hak itu hak, batil itu batil, tempatnya surga. Ya hitam putih aja hidup ini, mau pilih neraka atau surga. Ya, memang orang-orang yang telah hatinya seperti batu, hatinya yang tidak benar, ya semua boleh mengatakan, katakan apa sesuka hatimu, tetapi hukum Allah ada, hukum negara ada, penyelenggara negara, selesai. Kita nggak pernah takut. Alvin sendiri suka nggak sih curhat ke Abah nih masalah gini? Bah, nih gimana sih? Aku tuh selalu digempur sama masalah fitnah, apalagi sampai masuk ke TV nih. Ya, orang kan tanggapannya di luar sana beda nih Abah ya. Seperti apa sih komentar Alvin sendiri curhatannya? Kalau Ustadz Alvin tidak pernah curhat, bahkan saya yang pusing. Saya lihat anak umur 24 tahun, dia slow enjoy, dia malah ikut aktivitas apa yang dikerjakan dan main bola terus. Saya lihat, saya tanya, Alvin nggak pusing? Pusing apa? Ini berita lagi, udah biasa ayah, itu perkara dunia, perkara akhirat kita selalu doain aja. Tidak pernah digubris, karena memang dia sudah kuat. Dan bukan kali ini baru dihina itu, udah sepanjang masa. Iya. Kasihan anak ini, tapi dia tetap kokoh dan kuat, semangat dia, energik dia. Apalagi setelah mohon maaf, setelah ayah anda meninggal, guncangan dan isu-isu itu terus menerpangi ayah. Ajikra ini besar. Yang ditinggalkan oleh Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham besar. Beliau ulama yang tersohor, beliau ahli zikir. Dikala abinya tidak ada, banyak ini aset-asetnya. Wajarlah kalau memang sana sini begini begitu. Semestinya juriatnya lah yang harus melanjutkan cita-cita dan perjuangan almarhum. Terlepas dia belum punya ilmu atau tidak, tetapi sebagai dewan pembina dia harus berhak karena juriatnya. Bagian ahli nanti tinggal kita cari doktor, profesor yang mengurus bidang pendidikan, bidang lain. Beliau ya luar biasa, tapi Ustadz Alvin ini the best, bagus, kuat. Dengan adanya imbas fitnah ini di pesantren sendiri gimana ya? Apakah berpengaruh nggak untuk murid-murid, untuk calon-calon? Masyarakat Republik Indonesia sudah cerdas dengan adanya digital.
Pondok Pesantren Gunung Sindul hari ini yang daftar hari ini aja saya dapat laporan 37 orang yang survei. Dan Pondok Pesantren Az-Zikra Gunung Sindul semenjak dikelola oleh Umi Yuni dan dihadirkan tenaga ahli konsultannya berjalan tambah bagus. Kurikulumnya oke. Fasilitasnya sekarang lagi di doser mau bikin lapangan futsal ini itu. Sarananya mau dikomplitin. Insya Allah sudah bagus, tidak ada pengaruh karena masyarakat ini bisa melihat, menimbang, mengukur. Kan Pondok Pesantren bukan karena sosok. Ustadz Arif Alvin bukan sebagai guru di sana, dia hanya sebagai anggota pembina yang ditunjukkan kepada masyarakat. Pondok Pesantren ini adalah kurikulum, akademisnya, unggulannya, bahasanya, labnya, komputer, semua lengkap. Jadi hinaan ini tidak terpengaruh. Luar biasa, semakin dihina ini semakin banyak orang survei. Ya inilah karena yang di sana yang ditingkatkan akademisnya, kurikulumnya, hafalan Al-Qur'annya, budaya santri number one. Bagus Pondok Pesantren Az-Zikra sekarang saya lihat. Lagi doser, bikin lapangan futsal, bikin ini lapangan kuda segala macam. Udah oke, no problem. Oke, Ayah, di tengah-tengah isu yang tidak mengenakan Ustadz Alvin ini berulang tahun, Ayah. Bisa ceritakan seperti apa sih kondisinya dan memasuki usia suka memfitnah, membolak-balikan fakta. Apa yang kepada saudara-saudara saya, si iman, sebangsa dan setanah air, bukan kasus Az-Zikra aja. Kasus apapun yang kita dengar, jangan mudah untuk kita memposting, jangan mudah kita untuk mempercayai. Tapi yang benar adalah kasus apapun kita diwajibkan di dalam Islam mentabayun, mengklarifikasi. Jangan kita langsung memonis oh bogono, oh begini. Bukan kekuatan kita itu. Allah membenci orang-orang yang sangat menggibah. Jadi marilah sama-sama kita bertabayun, tanyakan kebenaran dulu baru kita mau expose. Dan jangan sedikit-sedikit kita mengekspos. Karena hasil tulisan kita, informasi kita yang kita dapatkan belum tentu utuh benar semuanya. Jadi bertabayunlah, berklarifikasilah. Kita Islam diajarkan kita saling sayang dan menyayangi. Bangsa Indonesia kita sampai kokoh begini gara-gara ada Bhinneka Tunggal Ika. Sayang, menyayang, tetap satu. Oke. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, mantap. Mantap.